Jadi aku nggak pakai kerudung, padahal aku habis umroh di sana. Nah itu viral banget, orang-orang kayak nanyain, pertama emang bener boleh nggak pakai kerudung di Saudi Arabia? Aku paling jauh ke Egypt, ke Oh South ya? Africa, Singapura, dan itu pure gratis. Oh iya? Yes, Kok betul. bisa? Aku nih sebenarnya sok-sokan explore with Bella, padahal aku tuh penakut banget. Ditambah lagi tadi hujan dan agak semi badai gitu sih katanya. Tapi gila ya, aku tuh nggak takut sama sekali, malah kayak very excited. Wah seru banget nih, kayak my trip, my adventure. Orang-orang harus kesini sih. Hai semuanya, gue Zari. Ini adalah episode pertama dari Sunset Talks. Hari ini gue lagi sama Bella. Hai Bella. Salam kenal Hai. Bella. Boleh dong perkenalan dirinya dulu? Hai, gue Bella, travel content creator nih. Belakangan ini lagi sering banget ngonten, karena ternyata seru juga ya jalan-jalan sambil ngasilin duit. Iya bener. Itu impian semua orang Iya. gak sih? Emang udah jalan-jalan kemana aja, Bel? Mau yang dikasih tau yang ada sponsornya apa yang jalan-jalan Sebenarnya aja juga nih? boleh. Aku paling jauh disponsorin udah ke Egypt, ke Oh South ya? Africa, Singapura, dan itu pure gratis. Oh iya? Yes, betul. Kok bisa? Ya, semuanya sebenarnya berawal dari iseng-iseng ya. Emang aku tuh suka banget hobi jalan-jalan dari zaman kuliah. Nah, tapi sebenarnya nggak ada niatan tuh buat kayak oh yaudah jadiin ini sumber cuan gitu ya. Ternyata kan makin sekarang banyak banget potensinya kan. Ada aja brand yang mau tap in, ada tour yang pengen dibantu dipromosiin. Ya udah sekarang jadi kesibukanku lah sehari-hari. Fokusnya itu. Cuma selain jadi travel content creator ada lagi nggak? Ada sih, aku juga ada komunitas. Karena kalau jadi travel content creator itu kebanyakan kan sebenarnya kita jalan-jalan sendirian. Karena Iya. brand kan kalau misalnya bawa sekeluarga agak boncos juga ya. Iya. Nah makanya sekarang aku karena tetap pengen traveling tapi pengen sama teman-teman, aku punya komunitas namanya Wonderkind. Oh ya? Yes, itu untuk teman-teman perempuan yang suka traveling dan juga suka konten. Jadi kita bisa jalan-jalan sambil konten bareng. Tapi emang berarti dari lama udah suka banget traveling ya, Bel? Iya bener sih, kalau itu udah dari dulu. Dari kuliah ya? Dari kuliah. Berarti itu udah solo traveler, awalnya solo traveler kan? Awalnya semi sih, jadi awalnya tuh waktu aku kuliah di Jogja. Oh Nah ya? di Jogja itu kan kalau mau ke laut gampang, ke gunung gampang, jadi mau sendiri atau teman-teman mau ikut, ayo yang penting jalan gitu dulu awalnya kayak gitu. Tapi dari awal udah dikontenin? Awalnya cuma sebatas ya foto-foto aja, zaman dulu kan, zaman kuliah tuh 2017-an, 2018, itu kan belum yang kayak konten zaman sekarang ya, yang full reels, TikTok itu kan belum ada, jadi cuma kayak foto, aku spill lagi di sini, terus orang-orang nanya, itu di mana sih, harganya berapa gitu. Jadi awalnya kayak gitu. Yes, betul. Tapi sebelum jadi solo traveler, jadi apa dulunya sebelum ini? Dulunya aku sebenarnya di event management. Oh iya? Yes, betul. Makanya sebenarnya masih nyambung-nyambung nih sama komunitas aku. Karena kan basically aku nge-lead trip yang isinya teman-teman perempuan yang suka traveling ini kan dan konten. Oh gitu. Jadi kalau misalnya traveling, kalau nggak sama keluarga, sendiri atau nggak sama teman-teman Betul. gitu. Karena Makanya bosen ya kalau sendirian terus. iya sih. Asik. Tapi yang tadi disponsorin 2 itu kemana? Kemana? Sama teman-teman atau sendirian? Oh itu ada sebenarnya sendiri ya, tapi aku minta tambahan untuk kayak bawa videographer atau plus one-nya gitu biasanya. Itu gila juga ya, berarti mereka udah Lumayan. sponsorin semuanya. Iya. Jalan-jalan. Kadang semi-semi, jadi misalnya dia nge-sponsorin dalam bentuk monetize, jadi kayak dari duitnya, tapi juga dia ngasih kayak misalnya pesawat sama hotelnya, terus sisanya ya aku misalnya mau jalan-jalan ke studio apa, terus kayak ke makan di mana, itu ya bayar sendiri. Studio? Ya misalnya kayak art studio atau kayak amusement park gitu. Oh gitu. Itu mereka mempromosikan tour travel atau brand? Beda-beda. Jadi kalau aku ya, ini kalau aku biasanya oke misalnya besok ke Singapura tanggal sekian dari tanggal 1 sampai 7. Ya udah aku sekalian nge-pull-in semuanya. Jadi misalnya aku awalnya disponsorin sama satu travel, misalnya let's say travel. Ya udah aku sekalian aja nge-pull-in, brand aku tanggal segini mau ke sana nih, ada yang mau masuk nggak gitu. Lewat manajerku sih sekarang udah dibantuin. Saya udah besar ya. Masih rintis. Oh jadi nanti kayak brandnya akhirnya tap in, Yes, terus betul. kayak dia kasih kayak produk atau apapun itu baru dipromosin juga di Reels, di TikTok. Iya benar. Oh jadi yang waktu kamu Kadang ada yang content owning juga loh, kita nggak perlu nge-post.
Gimana caranya? Iya, jadi sebenarnya aku tuh followersnya sendiri sebenarnya kalau di IG masih di bawah 10.000, kalau di TikTok udah 30 ribuan. Nah, tapi maksudnya kan followersnya masih dikit lah ya itu sebenarnya. Tapi udah menghasilkan banget karena sebenarnya nggak cuma brand tuh nggak nyari yang untuk di-share di social media kita doang, tapi juga untuk merekanya sendiri. Oh iya. Yes, jadi di content owning buat videonya mereka, buat fotonya mereka. Tapi kalau gitu. misalnya kamu mau post itu bebas gitu. Ada perjanjiannya biasanya. Ada yang boleh aku post, ada yang enggak, tergantung sama perjanjiannya aja Oh gimana. gitu. Jadi banyak jalan-jalan yang emang gak ke-expose juga? Banyak juga. Oh, seru banget ya? Iya. Oh, jadi ada yang content owning kayak gitu. Terus nanti, nah pas jalan-jalan ke luar negeri kan misalnya kayak ada brand tap in. Enggak, maksudnya ada tool travel atau enggak brand tap in. Itu dia ada orang dia yang ikut juga buat kontrol apa enggak? Kadang ada yang iya, kadang ada yang dibebasin. Sebenarnya lebih enak kalau dibebasin karena kalau misalnya kita dikawal banget nih, kadang malah jadi nggak natural kontennya karena terlalu banyak diarahin dan minta ini itu dan jadinya sering malah flop gitu. Oh, tuh Bel berarti awalnya di reach out kan misalnya followers Instagram belum lebih dari 10.000. Tapi TikToknya kan udah lumayan besar. Berarti mereka reach outnya dari TikTok. Ada juga yang dari Instagram, nggak menutup kemungkinan sih. Oh, tapi emang Instagramnya emang ditampilinnya ya udah emang makanya Explore with Bella karena mereka cari yang buat jalan-jalan gitu ya. Iya benar. Ya aku sampai ganti nama loh. Sebelumnya iya. kan nama asli. Iya itu yang aku penasaran. Bener-bener branding itu penting banget sih. Oh gitu ya. Oh, jadi mereka carinya di situ karena mereka kebanyakan mungkin nggak cari yang pakai nama asli. Karena kalau nama asli tuh kayak ya udah ini adalah kehidupan kamu aja kan. Tapi kalau misalnya lebih niche lagi kayak misalnya travel with someone atau kayak aku explore with Bella, itu kan orang udah kayak oh explore travel, otomatis mereka tahu tujuannya emang lihat page itu tuh untuk apa kan. Tapi kalau nama orang kan ya berarti bisa lihat keseluruhan lifestyle tanpa terkurasi. Oh, tapi kamu punya Instagram account yang lain? Pengen sih, tapi belum ya, karena itu main account aku switch. Iya makanya. Oh jadi tapi niche harus sesuai dong kalau post, nggak bisa post yang lain dong? Sebenarnya bisa aja, tapi secara percentage-nya lebih besar di travel tetap. Karena kan orang-orang nge-follow aku untuk melihat itu kan sebenarnya. Iya. Tapi seru banget ya Bel berarti. Seru banget. Kapan-kapan ikut ya? Ayo, kalau gratis ayo. Berarti kamu lebih seru owning atau emang yang brand harus ngepost ini, ngepost itu? Sebenarnya kalau owning tuh serunya gimana ya, kita nggak capek kayak harus nunjukin ke orang-orang. Dan nggak kayak harus mikirin, aduh ini bakal naik nggak ya gitu kan. Tapi kalau misalnya ngepost itu juga ada serunya sih, kayak ternyata tiba-tiba viral. Kan nggak jarang ya kayak gitu. Oh iya, kayak aku lihat konten kamu tuh yang di hotel ya, yang sampai hotelnya full book. Oh iya, ada itu di Jakarta. Pas bulan puasa Iya, pas ya? bulan puasa. Baru sehari naik, udah full book untuk 2 minggu deh. Sampai aku diteror sama followersku. Oh iya? Nanya-nanya gitu? Nanya-nanya, kan maksudnya aku cuma ngasih informasi nih, tapi kan untuk detailnya ya brandnya dong. Iya. Oh, nah kalau misalnya gitu-gitu nih Bel, misalnya kayak tadi kamu udah keluar negeri, udah kemana, itu misalnya kita lagi ngomongin yang emang harus ngepost ya, nggak owning. Nah itu nanti kalau misalnya emang amit-amit konten yang gak naik gimana? Sebenarnya kalau sejauh ini ya, karena kan brand tuh udah sering banget sebenarnya make content creators atau KOL ini kan. Jadi kebanyakan mereka udah aware dengan kemungkinan bahwa bisa flop, bisa juga viral gitu. Kan tapi pastinya mereka udah punya strateginya masing-masing nih, makanya biasanya udah ngasih briefnya ke KOL-nya. Dan biasanya nanti dari KOL juga ngegodok sendiri nih, kira-kira yang works with me, yang mana yang iya, yang mana yang enggak gitu. Tapi nih kalau misalnya kita ngomongin jalan-jalan kan fun kan? Yes. Tapi sebenarnya kalau misalnya jalan-jalan yang kayak sama brand gitu, stressfulnya ada nggak? Pernah nggak? Lebih ke, aduh ini kerjaannya belum beres ya, jadi nggak bisa benar-benar nyantai gitu. Oh pas travelingnya? Yes, tapi biasanya kalau misalnya nih aku traveling misalnya let's say 7 hari, ya udah aku bawa brand misalnya cuma 2, berarti aku ngonten cuma ngefokusin di 2 hari, sisanya jalan-jalan ya. Oh kamu jadi harus bisa nge-plotting sendiri-sendiri? Yes, betul, biar nggak burn out. Itu juga deadline-nya ditentuin ya? Iya biasanya, tapi kan bisa nego. Oh, tapi kalau misalnya owning konten nggak gitu ya? Nggak perlu ya? Itu yang pertama kali yang benar-benar menurut kamu yang kayak kok gue di approach itu gara-gara konten apa, inget nggak? Abis konten apa terus viral terus kayak inget sih, tapi sebenarnya agak ya
abu-abu lah. Apa emang? Jadi waktu itu aku habis dari Saudi Arabia. Kan terkenal kan Saudi Arabia dengan keislamannya Iya, ya. iya. Nah, pernah dengar Al-Ula? Aula? Al-Ula. Enggak, apa tuh? Jadi ada satu kota di Arab, di Saudi Arabia, namanya Al-Ula. Di sana itu sebenarnya udah jadi tempat turis internasional. Di mana orang-orang banyak yang pakai bikini. Banyak yang pakai bikini? Yes. Boleh. Tapi di Saudi Arabia, nah iya kan, banyak orang yang mempertanyakan, emang boleh di Saudi Arabia nggak pakai kerudung? Apalagi pakai bikini gitu kan. Nah waktu itu aku sebenarnya lagi perjalanan umroh, terus pengen main juga ke Al-Ula karena nih salah satu destinasi yang cantik banget. Dia itu udah jadi destinasi favoritnya turis-turis internasional. Oke, karena Nah, pantai atau apa? Karena cantik banget aja sih. Dia sebenarnya ya kayak Saudi Arabia pada umumnya, gurun pasir, tapi ada bangunan-bangunan yang menarik dan juga banyak hotel bintang 5-nya di sana. Oke. Nah, aku pengen ke sana karena waktu itu banyak kayak orang-orang terkenal di seluruh dunia ke sana lah. Kayak aku pengen tahu emang Al-Ula sebagus apa sih, aku ke sana. Nah, karena sebenarnya memang waktu itu pas aku ke Saudi Arabia itu adalah rangkaian dari aku traveling di Middle East dan Afrika. Jadi emang bukan untuk pure ibadah doang, untuk umroh doang, tapi juga memang untuk traveling. Makanya aku juga ke Al-Ula ini. Nah, tapi karena aku pas konten itu aku bilang habis umroh aku ke Al-Ula, itu orang-orang mempertanyakan kayak pertama, ngapain ke Al-Ula? Karena ternyata itu Al-Ula sih katanya itu salah satu kota yang dihindari oleh Nabi Muhammad. Gitu. Jadi agak-agak kontroversial lah. Dan di sana aku nggak pakai kerudung. Karena berhubung orang-orang ada yang pakai kerudung sama sekali kan di sana. Dan emang aslinya kan aku nggak kerudungan ya. Gitu. Jadi aku nggak pakai kerudung. Padahal aku habis umroh di sana. Nah itu viral banget. Orang-orang kayak nanyain pertama emang benar boleh nggak pakai kerudung di Saudi Arabia. Karena ternyata kan knowledge-nya orang-orang nggak tahu. Iya, aku pun baru tahu dari kan? kamu. Nah itu sebenarnya kalau misalnya kita traveling, apalagi ke luar negeri, banyak hal yang kita jadi tahu, jadi membuka wawasan. Sebenarnya sama aja sih, kayak domestik pun juga kayak gitu. Kayak hari ini aku ke Pahawang, aku baru tahu ternyata ada ikan yang cuma boleh dimasak sama orang Pahawang. Iya, namanya ikan bebas, teman-teman. Itu kan Jadi menarik banget loh, maksudnya Iya, hal-hal yang menarik gitu. Iya, dia kayak, jadi si ikan bebas ini, Bel, sebenarnya mungkin ikannya dari ikan apapun ya, seafood. Tapi bebas itu tuh bumbu yang emang boleh dimasak sama orang Pahawangnya asli. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kita keluar dari Pahawang, pun kita sekarang lagi di resort, itu tuh orang yang masak orang Pahawang asli, nggak boleh dari yang kayak chef dari mana tuh nggak boleh gitu, karena Keren resepnya banget. otentik. Keren Gitu. banget. Nanti kita cobain ya. Oh gitu. boleh lah. Oh gitu, jadi kalau misalnya traveling kamu ya udah aja ya, maksudnya kayak mulainya dari si Al-Ula ini. Iya, dan itu viral banget, jadi banyak brand yang pengen tap in lah bahasanya. Nah itu kayak dari switching, kamu kan event management, terus kamu tiba-tiba jadi sekarang full time content creator yang buat traveling kan berarti. Pas yang kejadian Al-Ula itu kayak kamu udah mikir belum, gila ini berarti gue di sini nih, tempat gue nih. Bener-bener. Sebenarnya aku mikirnya juga secara apa ya? Aku dapat penawarannya dulu baru kepikiran. Karena waktu itu habis yang Al-Ula ada salah satu brand internasional yang nawarin, "Yuk, mau nggak ke Singapura?" Kayak gitu. Langsung ke Singapura loh. Oh, jadi itu brand internasional dulu. Enggak brand Indonesia dulu. Enggak. Oh, itu brand. Tapi brand internasional ini punya kantor Indonesia juga. Brand gitu. apa? Bukan brand apa maksudnya? Maksudnya kita spill di sini kan nggak bayar ya. Nggak, maksudku emang apa yang apa contohnya, produk kah? Travel services. Oh alah, keren banget ya. Jadi berarti sekarang kamu fokusnya ada di sana gitu ya? Yes, betul. BTW bentar deh Bel, gerak-gerak. Coba kita mancing dulu kali ya. Boleh. Dapat. Terus gimana lagi Bel? Abis ini kamu apa plannya? Atau ada travel ke mana-mana lagi selain ini? Aku travel. Apa nih Bel? Bentar. Kayak apa tuh? Nggak tahu. Coba. Kertas ya. Ngomong-ngomong soal yang Wonderkind tadi, kamu udah berapa lama Bel bikinnya? Wonderkind, aku lupa lagi exactly-nya, tapi kayaknya udah 3-4 bulan deh. Oh, baru? Masih baru banget. Apa yang awalnya kayak bikin Wonderkind itu kenapa, selain kamu suka trip ya? Wonderkind ini berarti girls community. Girls community. Kita sebenarnya bukan trip
bukan kayak open trip gitu loh. Kita komunitas sebenarnya. Oh, jadi? Jadi awalnya sebenarnya aku nggak niat bikin komunitas. Aku awalnya cuma kesepian konten sendirian gitu. Karena kalau misalnya sama orang-orang aku oke lah, aku ajak teman-temanku. Tapi kan maksudnya nggak semuanya itu sebenarnya suka traveling. Kan malah jadi kayak nggak enak gitu loh. Aku ngajakin teman-teman yang nggak enjoy the prosesnya. Pun ada yang suka traveling tapi kan nggak suka konten. Iya. Kan malas mau makan gitu nunggu dulu harus divideoin. Tapi kan itu canggung ya, aku juga kadang, tapi kayak aku kadang ngeliat konten kamu nih, maksudnya kayak kamu apa kemana-mana, mau kamu foto di mana, mau kamu ngapain aja itu kan estetik ya, maksudnya aku mau nonton. Tapi kalau misalnya aku sendiri lagi liburan, terus kayak apa yang harus aku kontenin, aku kan suka kayak gitu loh, ya nggak sih? Padahal apapun tuh sebenarnya bisa kita kontenin, bener-bener apapun. Iya sekarang sih udah nggak awam ya kayak buat yang orang tiba-tiba nge-vlog nggak kayak dulu kan gitu. Oh jadi Wonderkind ini bukan girls trip tapi komunitas. Iya. Komunitasnya berarti ngapain aja? Kalau komunitasnya sebenarnya rootsnya nih, aku tuh pengen mempertemukan teman-teman yang content creators, tapi juga boleh juga teman-teman yang kreatif. Jadi nggak mesti emang dia punya platform untuk kontennya, tapi misalnya dia editor, dia videographer. Oh gitu. Hal-hal di dunia kreatif. Sama juga kayak misalnya orang marketing dari brand. Jadi itu kayak wadah untuk networking, jadi pot untuk ketemunya orang-orang aja. Gitu. Nah berarti kalau misalnya emang, jadi itu difilter dong kalau misalnya mau masuk sebenarnya iya. Oh iya. Tapi kita ngefilter, tapi kalau misalnya ada orang yang punya ketertarikan ke sana, nggak apa-apa join aja. Misalnya dia belum pernah konten tapi sebenarnya dia pengen konten tapi dia kerjanya juga nggak pernah di dunia kreatif, ya udah nggak apa-apa sih nih kita ajarin bareng-bareng. Gitu. Itu berarti ada coaching kelasnya juga buat konten? Secara nggak langsung sih, nggak ada yang kayak kelas rutin dan juga kayak kakunya gitu ya, tapi ada. kita saling support aja. Misalnya nih habis trip, ini kan kita lagi trip ke Pahawang. Habis trip dari Pahawang kita bakal encourage nih teman-teman untuk konten semua, dan yang pastinya ngepost itu pasti kita support. Dalam bentuk misalnya kita share, kita komenin, kita encourage lah untuk dia bikin lagi nantinya. Berarti di next trip bisa ini ya, bisa ngonten lagi dia. Bisa, atau dia nggak mesti ikut trip kita lagi tapi tetap ngonten. Yang penting kan apa ya, ngebangun kepercayaan dirinya. Karena sebenarnya konten itu oke lah dibilang gampang banget, tapi nggak semua orang punya PD-nya ini. Dan gak semua orang tuh luwes gitu loh Bel dalam ngedit ya. Iya. Maksudnya kayak susah sih ngedit jujur sampai sekarang masih salah satu hal terberat. Iya kan? Benar. Tapi kamu punya editor sendiri? Aku sempat punya, tapi lama-lama aku kayak aduh kayaknya aku aja sendiri karena pertama workload-nya juga belum terlalu berat. Ya lumayan sih berat, tapi kalau dikasih time frame-nya ya bisa-bisa aja. Dan tapi ya itu soal taste-nya pasti beda. Iya. Terus kalau misalnya kayak kamu lagi trip nih, kayak sekarang kan tadi kamu main water sport kan, kamu di Pahawang segala macam. Tapi kamu misalnya nih dari brand kayak kamu dituntut buat post A, B, C, D, berarti nggak enjoy dong liburannya? Nggak juga sih, tetap enjoy aja. Karena aku tuh gimana ya, sebenarnya mungkin yang ngebikin konten aku juga lebih real di at least di mata aku ya, itu karena aku menomorsatukan travelingnya. Jadi traveling brand itu ya sebagai brand itu tap in ke dalam konten traveling ini. Dan FYI kalau menurut aku ya, aku kan ngelihat juga beberapa orang yang bentuknya itu tetap original dengan apa yang dia suka dan dia punya idealisme lah untuk tetap ninggin itu sebenarnya punya potensi untuk growth yang lebih tinggi. Karena dia bukan cuma promosi, karena kan orang muak lah kalau denger cuma promo. Tapi kalau emang lihat kehidupannya seseorang yang nge-inspire dia, terus habis itu ada pesan brand masuk, itu lebih smooth aja. Iya. Mana sekarang kan promosi macam-macam banget ya Bel. Oh gitu, jadi itu komunitas tapi nggak yang kayak harus ngetrip ya? Berarti kalian ada kayak workshop? Ada grupnya juga kita. Jadi biasanya habis trip nanti kita masukin ke grup. Nah, di grupnya ini kita saling sharing aja. Kemarin ada yang akhirnya bikin kayak live IG bareng ngomongin soal kesehatan wanita kalau nggak salah. Sebenarnya kan agak jauh ya dari maksudnya travel and content creating. Tapi kan untuk dia live IG itu juga sebenarnya part of kayak punya personal branding and creating content. Jadi still masuk lah. Gitu. Dan itu kolaborasi dari anak-anak yang ikut trip bareng sebelumnya. Jadi
dia kayak continue gitu abis itu. Mereka karena kenal lewat Wonderkind ini jadi punya banyak potensi yang kebuka. Bisa jadi misalnya kolaborasi antara brand dengan teman-teman yang creators, atau misalnya sesama creators pengen bikin program apa, pengen kolaborasi, itu bisa banget. Menarik banget ya tapi ya. Tapi kayak nggak banyak orang yang tahu soal ini ya. Iya, Iya karena kan? banyak kan ngertinya ini kayak open trip. Iya, aku Iya, juga kiranya bener. gitu. Heeh. Oh, nah terus ya Bel, menurut kamu kan ada tuh yang kayak misalnya kita ketemu sama perempuan kan banyak nih ya kan, Wonderkind ini isinya perempuan semua. Ada yang emang nyambung, yang emang bisa jadi teman, ada yang enggak juga. Nah, tapi yang nyambung ini kadang kamu ngerasa nggak sih kayak dia tuh bisa jadi teman beneran gitu, nggak cuma teman trip yang emang ya udah jadi bestie, yang emang kayak jadi obat healing kamu. Bener Pernah banget kayak lagi, gitu? bener Oh iya banget, benar iya. kayak gitu kamu pernah? Dari trip pertama kita itu sebenarnya cuma 5 orang karena kita ngadainnya di weekdays. Jadi orang-orang kan masih pada ngantor nih Oh kebanyakan. iya Jadi iya cuma 5 iya. orang yang bisa. Heeh, Ini heeh. semuanya kita nggak akan saling kenal. Heeh, Tapi heeh. up until now nih kayak kita bisa deket banget dan ngerasa kayak sisters karena dari yang tadinya berlima ini selama trip waktu itu 2 hari 1 malam kita ngobrol panjang lebar ngalor ngidul dan itu bener-bener kayak ya sedikit demi sedikit nge-spill permasalahan kita Hidup. dan kayak Oh, saling sharing kalau ada yang udah pernah ngerasain gitu-gitu jadi loh. deep talk gitu. Jadi deep talk dan ini Oh. very refreshing and ngasih healing untuk kita. Oh. Oh gitu bisa ya. Jadi ya udah jadinya akhirnya abis itu jadi bestie beneran dong. Iya bener. Oh, gitu. Nah, kalau misalnya nih yang kayak kan kamu udah kayak beberapa kali ada trip ini kan meskipun Wonderkind baru. Apa aja atau kamu pernah nggak ngerasa kayak ini gila sih, ini trip ini keren banget sih. Maksudnya gue nggak akan pernah lupa nih sama trip ini tuh pas kapan? Hari ini sih Ah, sebenarnya. serius? Baru banget Tadi banget. Tadi ya. Karena Sebenarnya background story aku nih sebenarnya sok-sokan explore with Bella padahal aku tuh penakut banget. oh ya? Penakut sekali. Bener-bener kayak aku tuh takut ketinggian, aku tuh takut kedalaman. Oh ya? Takut banget terus aku takut kayak kayak guncangan. Nah, tadi kan kita naik speedboat. Speedboatnya sendiri kan pasti memang udah begini-gini kan kalau ada ombak. Ditambah lagi tadi hujan dan agak semi badai gitu sih katanya. Oh, Nah, terus? itu kenceng banget, anginnya kenceng dan jatuhnya tuh lumayan kayak tinggi-tinggi gitu loh. Iya beneran loncat tadi. Yang loncat-loncat parah. Oh. Tapi gila ya, aku tuh nggak takut sama sekali, malah kayak very excited. Kamu nggak takut? Gak takut sama sekali, kayak malah wah seru banget nih, kayak my trip, my adventure. Jadi ini memorable banget. Memorable banget. Dan tadi aku nanya sama teman-teman semua, nggak ada yang takut, maksudnya kayak cuma kayak ya gue berdoa aja, tapi ini seru banget sih. Tapi gitu. kalian sempat ada kaget nggak? Kaget sih nggak, karena kan pelan-pelan ya, maksudnya nggak jeglek langsung kayak gitu. Awalnya mulai dari ombaknya dulu, baru turun hujannya. Tapi sebelum hujannya udah ada mendungnya, jadi kayak udah ada signalnya gitu Nggak yang loh, langsung nggak kaget jadinya. kapal tiba-tiba mati di laut nggak Tapi gitu aku ya? heran banget itu, aku nggak ada rasa takutnya sama sekali, malah kayak adrenalinnya terpacu dan seneng gitu. Gila, itu berarti kamu keluar dari comfort zone dong. Parah, bener-bener aku nggak nyangka itu loh. Aku kira aku sepenakut itu. Berarti ini nanti Pak Hawang jadi memorable banget ya. Memorable. Orang-orang harus kesini sih. Suka nggak, apa yang paling kamu suka banget dari Pak Hawang? Semua ini. Aku tadi tuh pagi kita ke Pulau Wayang sama Teluk Hantu. Itu cantik banget sih. Ya. Dan masih sepi. Ini weekend loh. Iya. Ini weekend dan masih sepi. Jadi very recommended sih untuk kesini. Iya, tapi sama Pulau Wayang sama Teluk Hantu itu emang beberapa orang yang suka jalan-jalan udah pasti tahu. Tapi kalau misalnya kayak kita tinggal di Jakarta, mereka tuh kayak apa sih Pulau Wayang? Belum Karena kan denger yang ya. terkenal kayak Phuket gitu kan. Ya kan dia kayak Phuket, kayak Raja Ampat. Bener, Padahal nggak kalah bagus cantik kan. banget sih, cantik Iya. banget. Terus kamu ada kagetnya nggak kayak apa? Yang kayak waktu aku pertama kesini ya, aku kan selalu bangun siang ya. Aren't we all? Iya, aku bangun siang kan kita nggak ngantor ya. Terus pas bangun siang, jadi kayak aku nge-trip sama mamaku gitu, terus dia kayak bangun pagi. Kita kan kalau misalnya lagi liburan sama ibu-ibu males ya, lagi liburan dibangunin pagi kan. Tapi itu gila sih, kayak itu aku nggak akan bisa lupa sampai sekarang. Jadi waktu itu kita datangnya malam, ya mau subuh gitu, terus kita tidur, bla bla bla, pagi dibangunin. Awalnya aku sebel kayak kenapa sih harus bangunin gitu. Pas aku keluar gila sih Bel, kayak kita bisa, ini tuh agak nggak biru karena emang kita abis hujan. Biasanya tuh dia bening banget Bel, kayak kita bisa lihat semua ikan-ikan, terus kayak matahari, terus kayak
bukit kayak jarang menurut. Tadi pagi aku juga pas kesini kan sempat taruh bag dulu kan, itu juga masih bersih banget. Iya Emang hujan kan? sih ya. Iya, emang Kalau lagi cuaca hujan. udah beda. Tapi yang aku bingung ya, Pahawang ini bagusnya dia tuh dikelilingin sama yang kayak bukit-bukitnya banyak gitu Iya, loh, Bel. cantik banget sih. Iya, jadi sebenarnya di sini kayak ada kan orang kayak worry emang aman di sini. Sebenarnya aman karena kita ditutupin bukit, dikelilingin bukit gitu. Dan di belakang juga ada pemukiman. Cuman lengkap kayak ada warung. Pokoknya ada pemukiman warga Oh, di di dalam belakang. sini? Iya, di belakang villa kamu itu ada Besok kali kita jalan-jalan ya. Ada bukit juga loh. Kalau kamu suka. Bukit? Iya, jadi buat kayak mini hiking gitu? Iya, kita Wow. aku sering sih. Jadi kalau misalnya kamu naik, kan itu nggak begitu jauh ya, Bel, nggak begitu tinggi. Itu tuh naik bisa ngelihat seluruh Pahawang. Serius. Oh wow, di sebelah Coba mana ini. sana? Iya, di belakang villa kamu. Terus kan itu kan kayak ada, kamu kalau perhatiin kan ini villa kamu. Terus kayak ini villa aku kan. Nah terus maju dikit itu kan ada kayak gerbang gitu. Udah itu pemukiman warga, ada sekolah, ada kayak motor, mobil, pantai, semua ada di situ dan bisa jalan kaki. Nggak kelihatan ya kalau dari depan Iya, sini ya. makanya kalau misalnya kamu mau explore pemukimannya boleh banget sih. Karena bagus, bukan bagus, hidup gitu, hidup gitu. Bukitnya juga bagus, nggak begitu tinggi lagi kalau kamu mau coba. Nah terus kalau misalnya nih, kita balik lagi ke girls trip. Kalau kamu lagi nge-trip, itu kan kadang kita tuh sebagai perempuan, bener ya Bel, orang tuh kayak kenal, nih perempuan nggak akan bisa lah kayak main di ombak-ombak kayak tadi ya kan. Pasti orangnya, ini pasti heelnya ke mall, nggak mungkin mereka mau kayak my trip, my adventure kayak gitu ya kan. Kamu ngerasa nggak kayak gitu? Pernah nggak kayak ada momen, kok gue digituin sih gitu? Gue juga perempuan bisa kali, nggak cuma lo doang. Sebenarnya gitu. Jangankan orang ngeliat kita kayak gitu, maksudnya teman-teman yang join itu juga beberapa bener-bener baru, bukan tipe orang yang memang udah biasa traveling yang adventurous gitu loh. Oh, oke. Nah terus kalau misalnya nih kayak kemarin kita sempat ada susur sungai, terus hari ini kita lewat boat yang seperti itu dengan cuaca yang seperti itu mereka juga gak nyangka mereka bisa melalui itu, karena mereka kira mereka adalah tipe orang yang sukanya cuma ke mall, dan ini mereka pengen nyoba aja, karena sebenarnya mostly itu orang yang join ke Wonderkind, kalau misalnya yang dia emang udah tahu ya ini sebenarnya komunitas, ya emang nyari networknya, bukan untuk tripnya. Jadi ada dua tipe nih, orang yang nyari tripnya, ada yang nyari networknya. Tapi ya sebenarnya mereka nyari keduanya, tapi kan ada condong yang lebih condong kemana itu kan. Gitu. Oh gitu. Ada yang emang suka banget adventure-nya, maka dia nyari ini. Ada yang kayak sebenarnya pengen jalan-jalan sama cewek-cewek yang sama industrinya, makanya join ini juga gitu. Iya, tapi aku juga kadang kalau misalnya aku ada di posisi mereka, kayaknya aku lebih suka jalan-jalannya sih. Karena jarang ya nemuin kayak girls trip yang emang ya udah cuma cewek. Biasanya kan banyak open trip, tapi kan campur kan, cowok cewek kan. Kalau ini kan girls trip, jadi udah dipastiin aman kan, Bel. Ya ya safety kan pokoknya buat cewek kan. Nggak macem-macem lah ya. Iya. Tapi sebenarnya yang bikin lebih nyaman lagi kalau misalnya kita punya ketertarikan yang sama, yang kayak kita kurasi dari awal nih, orang-orang yang suka content creating atau dia kerja di brand atau yang kreatif, itu jadi bahasannya tuh di circle yang itu aja kan, jadi nyambung. Tapi coba bayangin trip yang terlalu jauh, nah itu sebenarnya malah menarik juga sih untuk punya perspektif yang jauh, tapi jadinya bahasannya lebih dikit aja, karena bisa jadi nggak nyambung karena nggak ngerti bahasannya gitu kan. Tapi dengan kayak gini tuh malah jadi banyak banget bahasannya kayak, iya gue juga tahu ini, gue juga punya masalah ini, karena kita di industri yang sama. Iya. Gitu, seru banget sih. Enak ya berarti kalau misalnya girls trip. Bel, sebelum pertanyaan terakhir ini kan udah kayak mau hilang matahari. Coba kita jangan menyerah, Bel, kita harus tetap cari ikan. Oke. Kamu harus tetap megang pancingan. Kita cari dulu. Tapi ya ini kalau misalnya pagi, sebenarnya ini tuh banyak loh ikan di bawah gitu. Kayak nggak, tapi kenapa kita jarang dapet ikan? Kamu tapi sering mancing di sini? Jujur aku baru belajar mancing sih, Bel. Menurut kamu aku sering mancing? Siapa tahu kan ternyata hobi gitu. Sebenarnya kalau misalnya emang udah pasti bakal dapet fix ikannya, mungkin aku suka ya. Tapi kalau enggak aku males kayaknya di Bel. Berarti karena nunggunya tuh lama banget nggak sih? Iya, kayak nunggu jodoh ya. Aduh. Nggak dapet. Tapi kan kamu udah berkeluarga ya, Bel? Iya, alhamdulillah sudah. Iya, masih boleh solo trip jalan-jalan gitu. Iya. Boleh banget. Malah sebenarnya dengan girls trip kayak gini dia merasa lebih aman. Karena ada cowoknya. Betul. Ya. Kalau ada cowoknya dia udah pasti pengen ikut. Karena dia juga suka sih, dia suka. Oh, jalan-jalan. Dia suka banget jalan-jalan. Awalnya tuh teman traveling aku ya dia. Tapi kan yang namanya lelaki dia juga punya kerjaan yang getol ya, harus serius banget ya. Serius banget, kalau kita perempuan bisa lebih bebas gitu loh.
Iya sih, privilege buat Jadi kita nggak ya. bisa terus-terusan jalan. Gitu. Ini ngebantu banget buat punya temen gitu. Iya. Iya banget sih, apalagi kalau misalnya kamu biar nggak bosen ya, Mm-mm. kalau rutinitas itu Bener. aja ya. Kolaborasi ini. Makanya tadi aku bilang ini bukan cuma open trip, tapi juga ini memang networking event dan juga komunitas yang pengen saling support untuk naik gitu. Berarti ya mereka bakal dapat banyak banget ya, Bel. Banyak banget sih. Karena dari exposure yang naik, dari personal branding yang naik, itu kan banyak banget potensi yang bisa di-unlock nggak sih? Iya. Terakhir ya, Bel. Terakhir sebelum kita malam dan dinner. Iya. Cara join ikut trip Wonderkind kayak gimana? Caranya sebenarnya kita ada bukaannya. Sebenarnya kalaupun belum bisa untuk ikut trip nih, kita ada kadang event-event hariannya juga yang nggak mesti kita trip keluar kota. Ada meet-upnya juga. Tapi pantengin aja terus IG-nya Wonderkind. Apa Instagramnya? Wonderkind.tribe. Oke. Dicatat ya. Wonderkind.tribe. Langsung follow. Iya, langsung follow. Oh gitu. Karena harganya juga nggak begitu mahal ya, Bel, harusnya kalau open trip. Karena sebenarnya kita juga open for sponsors. Jadi kebanyakan kita di-support. Oh, jadi kalau support kita harus bayar buat peserta? Kita bayar, tapi gimana ya? Kan masih ada kayak transportationnya, foodnya. Jadi kita tuh harganya jadi lebih minim. Karena memang balik lagi kita tuh komunitas, bukan open trip buat nyari keuntungan gitu. Jadi memang yang penting kita bisa trip dulu nih bareng-bareng. Oh seru ya kalau kayak gitu ya. Karena mengutamakan yang penting jalan. Ayo jalan gitu. Pokoknya jalan aja dulu. Jalan aja dulu. Tapi makasih banget loh Bel, kayak insight-nya kayak menurutku aku kira konten kreator itu awalnya emang entah dia momentum, entah dia emang direncanain dari awal dia emang jurusan kuliahnya itu kan ada kayak jurusannya yang emang ngarah ke konten. Gitu, iya, aku komunikasi tapi aku nggak jadi konten kreator. Mungkin abis ini aku belajar sama kamu. Ayo. Kayaknya udah deh Bel, abis ini mungkin kita bakal dinner terus kamu harus cobain ya. Lapar juga sih. Iya, kamu abis trip ya main air. Tapi kamu harus cobain ikan bebas sih. Kita kayak udah siapin dinner gitu mau buat banget. kamu. Ikan bebas nanti dinner. Sabar. Ya udah Bel, ikannya nggak dapat. Kamu dapat ikannya nggak? Enggak. Udah lah kita makan aja nggak sih? Lempar aja kali ya. Aduh, males banget nih. Udah buat kamu aja kan. Biar dia kalau misalnya nyangkut baru kita ambil. Bel, makasih banyak ya Bel. Iya, thank aku you happy juga. banget loh udah ngobrol sama kamu sore ini. Aku juga happy banget jadi bisa lebih lega cerita-cerita kayak iya, gini apalagi juga. hari ini baru banget selesai ngetrip kan. Udah Bel, makasih banyak ya. Ada semuanya, jangan lupa follow Wonderkind Tribe sama Andreas Resort. Bye.